Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyar muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas salah satu bab, yaitu dalam kitab Adabul Mu'asyarah atau Adabus Sahaba wal Mu'asyarah, adab dalam bersahabat dan bergaul, yang sekarang kita sampai pada pembahasan al-huquq fil ikhwah, hak-hak dalam persaudaraan. Nah, hak dalam persaudaraan yang pertama yaitu al-haqqu fil mal, hak dalam perkara harta. Jadi Islam dalam satu sisi memang menggambarkan kepada kita bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Setiap mukmin satu dengan yang lainnya, mereka itu adalah bersaudara. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu digambarkan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang muslim dengan muslim yang lain kalbunyan wahid. Mereka itu seperti satu bangunan. Ya, yang satu bangunan ini yatasaddahu ba'dahu ba'dah. Satu dengan yang lain haruslah saling menguatkan. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau gambarkan bahwa sesungguhnya seorang muslim dengan muslim yang lain itu kal jasadi wahid, seperti satu anggota tubuh. Ya. Kalau kemudian ada satu anggota tubuh kita yang sudah sakit, maka yad'u laha sya'iral jasad, dia juga akan menyebabkan sakit anggota tubuh yang lainnya. Ya, bisyahar wal humma, dengan tidak bisa tidur atau panas. Nah, satu sisi memang kita digambarkan itu begitu kuat persaudaraan tadi, tapi pada sisi yang lain juga digambarkan persaudaraan ini harus dijaga, apalagi dalam perkara harta. Karena harta ini digambarkan sebagai fitnah. Bahwa sesungguhnya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah. Yang ini menggambarkan banyak orang ketika sudah berhadapan dengan harta, ternyata mereka tidak bisa menghadapi ujiannya. Makanya ada sebagian ulama, mereka mengatakan kalau kita ingin melihat seseorang itu amanah atau tidak, maka berikan pada dia kepercayaan terhadap harta. Banyak ya orang-orang yang awalnya kelihatan mungkin sudah taat, sudah rajin ke masjid, sering ikut taklim, ketika sudah masuk masalah harta, ya memang harta ini adalah perhiasan, ya, al-mal wal banun, harta anak-anak zinatul hayatud dunya. Dia adalah perhiasan kehidupan dunia. Yang karena perhiasan ini begitu indahnya, maka Allah gambarkan wa tuhibbunal malan hubban jammah. Kalian, kata Allah, mencintai harta, bahkan kadang-kadang itu dengan kecintaan yang berlebihan. Ada orang karena cinta dengan harta tadi, mereka sudah tidak memperhatikan ya dari mana hartanya dia dapatkan. Ya, halal, haram, hantam. Atau dia sudah punya harta, dia merasa seakan-akan harta ini memang sudah miliknya, sehingga dia tidak perhatikan apakah dia mengeluarkan harta ini sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Padahal Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi, ya, dari Abi Zar, ya, dari Abi Barza As-Salami, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan la tazulu qaddama ibnu Adam yaumal qiyamah, ya, tidak akan bergerak nanti kakinya anak cucu Adam, salah satunya adalah hatta yus'al an malihi, sampai orang ini akan ditanya tentang perkara hartanya. Dan harta ternyata beda nanti dengan pertanyaan sekedar umur, atau pertanyaan masa muda, atau pertanyaan masa hidup kita.
yang hanya akan ditanya bagaimana kita menghabiskannya. Tapi untuk harta akan ditanya dua hal. Min aina iktasabahu, dari mana kalian mendapatkan harta itu, wa fima anfaqhu, dan pada jalan apa kalian mengeluarkannya. Makanya harta ini urusan yang sangat berat. Ya, urusan harta bahkan nanti bisa menyebabkan seseorang itu dia lama dalam proses hisab. Ya, karena semakin banyak harta berarti hisabnya akan semakin banyak. Dan harta tentu saja ini bukan urusan kita sendiri, ini urusan ya dalam berhubungan dengan yang lainnya. Kita menjadi orang kaya misalnya itu pasti karena ada orang lain. Ya, kita menjadi ya majikan atau kita punya usaha atau apapun, atau bahkan kita bisa mengatakan dengan sederhana bahkan hampir semua harta yang kita dapatkan yang ini didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita itu pasti melalui orang lain. Ya, tidak mungkin kita misalnya semua harta kita punya mobil, kita mau buat mobil sendiri. Kita butuh uang, ternyata kita cetak uang sendiri, tidak mungkin. Semuanya pasti melalui orang lain. Ya. Orang lain diutus oleh Allah Azza wa Jalla supaya kemudian mungkin menambah sebagian dari harta kita. Karena harta tadi sudah berkaitan dengan orang lain, maka Islam mengatur harus ada hak dan kewajiban yang kita perhatikan. Nah, dalam perkara harta maka dibahas dalam kitab ini yang pertama, fa inna la ta'khudhuhu illa min hillihi. Maka hendaklah yang pertama jangan pernah mendapatkan harta atau mengambil harta tadi illa min hillihi, kecuali memastikan bahwa harta yang kita ambil itu adalah harta yang halal. Apakah halal dari zatnya ataukah halal dari cara mengambilnya. Jadi Islam tidak ingin kita ini menjadi orang yang zalim. Tidak ingin ada satupun di antara kita yang mengambil harta yang itu bukan haknya kita. Ya, mungkin dengan menipu, mungkin misalnya ya dengan ya mencuri atau sejenisnya. Makanya Imam Shadiq beliau pernah mengatakan la khair fimma la yuhibbu jama'al mal minal halal. Tidak ada kebaikan pada seseorang kecuali dia mengumpulkan harta itu hanya dari harta yang halal. Fa kaifa bihi wajhahu wa yaqda bihi dinahu. Yang mana ketika dia mencari harta, wajahnya dia betul-betul kemudian hadapkan kepada Allah. Ketika dia mencari harta, dia yakin harta ini adalah bagian dari rezeki Allah. Dan kita sudah tahu rezeki Allah konsepnya itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. La yamutu sahsan hatta yakmilullahu alaihi rizqahu. Tidak mungkin salah satu dari kita itu akan mati sampai jatah rezeki kita itu Allah Azza wa Jalla cukupkan. Jadi jangan sampai ada yang mengira ya, kalau kemudian saya melakukan yang haram, saya menipu, saya korupsi misalnya, kemudian harta tadi akan bertambah. Enggak. Justru bahkan ketika kita melakukan hal-hal yang melanggar syariat, maka itu malah akan menghilangkan atau merusak keberkahan dari harta kita yang halal tadi. Makanya tidak ada kebaikan kalau ada orang mencari harta dari yang haram. Ya, tidak ada kebaikan pada orang yang dia mencari harta tadi tidak lagi menghadapkan wajahnya kepada Allah. Dan tidak ada kebaikan pada orang wa yaqda bihi dinahu, kecuali dia dalam urusan harta tadi berusaha untuk menjaga agamanya. Karena memang ya diriwayatkan iblis dia ini dengan tentara dan pasukannya selalu memang akan menghantui manusia ini dengan kefakiran. Akan digambarkan kepada kita kefakiran, kalau kita jujur, kalau kita baik, kalau kita kemudian tadi mengikuti syariat Allah Azza wa Jalla, maka kita akan menjadi orang yang fakir. Maka iblis dikatakan memerintahkan anak buahnya, yaitu tentara-tentaranya para syaitan, supaya melakukan akhadha malihi min ghairi hillihi, supaya kita ini tergoda untuk mencari harta dari perkara yang tidak halal. Jadi disuruh supaya kemudian dibisik-bisikkan, kalau tidak diambil nanti gimana lagi?
Ya, dalam hidup kadang-kadang ada orang menghitung gajinya. Oh, gajinya misalnya 3 juta. Padahal kehidupan zaman sekarang ya mungkin kebutuhan hidupnya banyak. Hitung matematik, oh enggak cukup ini. Mau tak mau harus cari tambahan. Karena cari tambahan tidak bisa dengan yang halal, maka dibisikkan itu untuk mencari yang haram. Nah, kalau ini sudah dilakukan berarti dia sudah terjebak dengan tipu daya ya iblis. Ada orang aumana'a min haqqihi, ya, atau ada orang yang mencegah dari apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi hak orang lain, ya. Seharusnya ini menjadi hak orang lain, oh kita simpan. Ada orang-orang seperti ini, misalnya, kadang kita tidak sadar bahwa ternyata, ya, paling tidak kalau sudah sampai nisabnya 2,5% dari harta kita itu bukan milik kita. Ada orang yang merasa saya kan kerja sendiri, saya dapatkan harta sendiri. Ini orang-orang ya sekarang kan banyak yang hidup begitu. Berarti ini hak saya. Dia merasa saya juga tidak korupsi, saya juga tidak mencuri, berarti harta saya ini halal. Ternyata apa? Kata para ulama itu juga harus diperhatikan. Kalau dia mencegah ada hak orang lain, dia sudah sampai nisab untuk membayar zakatnya. Ternyata dia tidak bayar zakatnya tadi, maka orang ini berarti dia juga sudah tertipu dengan tipu daya iblis tadi. Ya. Dan di negeri kita itu ada beberapa penelitian, ternyata yang membayar zakat itu potensinya baru 5% saja. Artinya mungkin 90-95% dari kaum muslimin mereka mungkin belum memenuhi membayar zakat tadi. Padahal apa? Kita sudah tahu dalam Al-Qur'an itu paling tidak ada 3 ayat yang selalu bergandengan. Pertama, ati Allah wa ati ar-Rasul. Kalau ada perintah taat kepada Allah, maka pasti ada perintah untuk taat kepada Rasul. Kemudian ada ayat yang kedua, washkuruli, ya. Kemudian wali walidaika. Bersyukur kalian dan kepadaku kata Allah, dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kemudian yang ketiga yaitu aqimis shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat dan bayar zakat. Para ulama dalam Kitabul Kabair termasuk Imam Zahabi, beliau dengan panjang lebar menjelaskan bahwa ini menunjukkan sebenarnya ini bersahabat ayat-ayat tadi, maka tidak akan diterima ya satu yang dilakukan kita dari ketaatan perintah Allah tadi dengan meninggalkan perintah yang lainnya. Maksudnya kalau ada orang mengatakan aku taat kepada Allah, tapi dengan dalil misalnya sekarang kan kelompok engkar sunnah itu fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Bukankah Allah mengatakan dengan ayat apa lagi kalian setelah Al-Qur'an akan beriman? Cukup bagi kita Al-Qur'an, kata dia. Tidak perlu kita ngambil hadis, karena hadis itu masih ada perdebatan, masih ada perbedaan pendapat. Cukup ambil Al-Qur'an saja. Maka kata para ulama ini tidak diterima. Ketaatan kepada Allah dengan meninggalkan ketaatan kepada Rasul. Begitu juga kesyukuran kepada Allah itu tidak benar kalau seseorang ternyata dia masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Sama halnya juga tidak diterima salat seorang hamba kalau dia meninggalkan zakat, padahal dia sudah menjadi orang yang berhak atau wajib untuk membayar zakat tadi. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah Islam, bahkan Abu Bakar As-Siddiq melakukan peperangan pertama yaitu terhadap mereka yang tidak mau membayar zakat. Kadang-kadang hitungannya kalau bukan dengan keimanan muncul hitungan matematik duniawi yang merasa seakan-akan kalau kemudian kita mengeluarkan harta, maka harta kita tadi akan berkurang. Ya. Ada perasaan kalau saya keluarkan harta saya, maka harta kita itu akan berkurang. Ya. Dan ini menunjukkan orang tadi dia sudah tertipu dengan dunia. Padahal jelas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau telah menyampaikan bahwa sesungguhnya ma naqisa malul abdin minas sadaqah. Tidak mungkin akan berkurang harta seorang hamba dengan bersedekah. Hitungan matematik, kita punya uang 100 ribu, 10 ribu kita keluarkan sedekahnya ya untuk orang-orang yang berhak,
maka hitungan matematik kita kayaknya tinggal 90.000. Tapi Allah Azza wa Jalla dengan Maha Rahmat dan Rahimnya itu bisa dengan gampang kemudian menambah harta kita bahkan dengan jumlah yang berlipat-lipat. Cuman kadang-kadang kita ini dalam hidup itu seperti anak kecil. Ada anak kecil dikisahkan dia punya uang ya 2.000. Tiba-tiba uang 2.000-nya ini hilang, maka dia menangis. Ya, dia menangis, kemudian kakek atau neneknya dengar, kata nenek dan kakeknya, "Kenapa?" Kata anak kecil tadi, "Saya punya uang 2.000, ternyata uangnya hilang." Ya sudah, kata neneknya, ya karena uang ini dari orang tua, biasa nenek atau kakek itu lebih sayang dalam tanda kutip itu terhadap cucunya dibandingkan dengan orang tua terhadap anaknya sendiri. Ya, nenek atau kakek itu tidak memanjakan cucu. Ya, biasa pengalamannya begitu. Maka kata nenek atau kakek, sudah tidak usah nangis, ini kakek sama nenek ganti 5.000. Dikasih 5.000. Karena apa? Karena uangnya hilang. Maka tidak lama kemudian anak kecil tadi nangis lagi. Kakek neneknya tanya, "Loh, kenapa nangis? Apa hilang lagi?" "Oh, enggak," kata anak kecil tadi kan uang saya kan 2.000. Kakek nenek kasih 5.000. Seharusnya kan uang saya 7.000. Sekarang kan cuma 5.000. Kita mungkin ketawa lihat anak kecil ini. Kok begitu? Padahal apa? Ya, sebenarnya hidup kita juga begitu. Bisa jadi Allah Azza wa Jalla mendatangkan rezeki tadi karena kita keluarkan untuk orang lain. Anak kecil tadi kalau dia kemudian tidak kehilangan uang tadi, ya, mungkin dia tidak akan dapat uang dari kakek dan neneknya. Nah, hidup kita begitu. Kalau sudah kemudian tertipu dengan dunia, kita tidak lagi melihat harta itu dari keberkahannya, tapi yang kita lihat harta tadi itu dari jumlahnya saja. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "May ya'khudhu malan bihaqqihi yubarik lahu fih." Siapa yang mereka mengumpulkan harta itu dengan cara yang hak, dengan cara yang benar, dia jaga betul, jangan sampai kemudian ada harta yang haram masuk ke dalam dirinya. Jangan sampai kemudian dia menzalimi orang lain hanya untuk mendapatkan harta tadi. Yubarik fihi, maka akan diberikan Allah Azza wa Jalla keberkahan pada hartanya tadi. Dan sebaliknya dikatakan, "Wa may ya'khudhu malan bighairi haqqihi," dan siapa mereka yang mengambil harta itu tidak dengan cara yang hak. Sebenarnya ini bukan hak dia, tapi kemudian dia ambil juga. Maka dikatakan, "Famathalihi mithlu alladhi ya'kulu wa la yashba." Rasulullah mengatakan, orang ini seperti orang mereka yang makan ya'kulu wa la yashba, tapi dia tidak kenyang. Apa artinya? Sudah tidak berkah. Yang berkah itu sedikit tapi mencukupkan. Ada perasaan cukup dalam dirinya. Jadi orang yang paling kaya, Rasulullah sampai mengatakan, "Al-ghina hahuna." Kekayaan itu ada di sini. Kekayaan itu ada di hati kita. Merasa cukup dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan dari perkara yang halal. Tidak kemudian mencari-cari dengan cara yang haram. Ya, makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, "Man kana al-akhirah hammahu." Siapa, kata Rasulullah SAW, yang mereka betul-betul dalam hidupnya dia menjadikan akhirat sebagai cita-citanya. Dia tidak mau cita-citanya hanya sebatas dunia. Kenapa? Karena dia tahu dunia ini sudah ada ketetapannya. Tidak mungkin kita tadi mati sampai jatah rezeki kita Allah cukupkan. Artinya dunia ini sudah pasti. Tapi akhirat siapa yang bisa memastikan? Siapa di antara kita yang berani yang mengatakan saya pasti masuk surga? Tidak ada. Justru dalam diri seorang mukmin itu muncul perasaan raja wal khauf. Harus ada berharap. Kita semua perlu berharap supaya Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, kemudian masukkan kita ke dalam surga. Tapi harus ada khauf. Harus ada perasaan takut, perasaan khawatir. Jangan sampai misalnya mungkin secara zahir kita sudah kelihatan melakukan banyak kebaikan, tapi ternyata karena bisa jadi misalnya niat kita yang tidak ikhlas. Kita berbuat masih riya, masih ingin dilihat oleh manusia, masih karena sum'ah, masih karena ingin disebut-sebut oleh orang lain.
yang kita cari itu pandangan manusia, tapi kita lupa bahwa sesungguhnya syarat diterimanya amal itu selain dia memang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, juga harus ada keikhlasan. Harus khawatir kita, karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau pernah mengatakan bahwa sesungguhnya banyak ya di antara manusia yang mereka dalam pandangan manusia tadi dia min ahlil jannah wa huwa min ahlin nar. Manusia melihat dia seakan-akan adalah ahli surga, padahal di sisi Allah dia adalah ahli neraka. Ini ada dalam kitab misalnya Jami'ul Ulum wal Hikam, syarahnya kitab Arba'in An-Nawawiyah. 3 orang, yang satu dia belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, dia orang yang alim, tapi diseret oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia belajar. Yang Rasulullah katakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ternyata dia belajar tadi liyuqal, hanya ingin supaya dikatakan oleh orang lain alim atau qari. Dia tidak ikhlas. Ada orang yang bersedekah, yang Masya Allah keutamaan sedekah ini luar biasa, tapi ternyata apa? Ketika dia bersedekah secara zahir ini amal kebaikan, ternyata niatnya adalah liyuqal, dia hanya ingin dikatakan oleh orang lain sebagai seorang yang dermawan, jawad. Ada orang juga yang dia syahid fi sabilillah, ya, maksudnya dalam barisan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, tapi ternyata dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kenapa? Karena niatnya hanya ingin disebut sebagai seorang pemberani. Cita-citanya hanya ya manusia saja yang melihat dia. Makanya kita perlu ada perasaan khauf dan raja. Kenapa? Karena tadi ada orang-orang yang ternyata hidupnya ini dia tidak berkah. Kalau yang kita cari dalam harta tadi hanya sekedar jumlahnya. Banyak yang Rasulullah katakan, ya, man kana al akhirah hammahu, siapa yang mencari akhirat sebagai cita-citanya, ja'alallahu al-ghina fi qalbih, pasti Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Maka kekayaan dalam hati ini artinya bisa jadi dalam pandangan manusia dia hartanya sedikit, tapi ini cukup bagi dia. Banyak yang seperti ini. Wa jama'a syamlahu, bahkan kata Rasulullah SAW, Allah akan kumpulkan urusan orang ini. Dia punya anak, anaknya itu Masya Allah taat, ya, anaknya itu jadi anak yang soleh, soleha. Atau dia punya tubuh, Allah berikan baginya kesehatan sehingga dia bisa optimal beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yu'tid dunya wa hiya rahimatun, dan dunia ini sudah datang saja dalam keadaan menghinakan diri. Bukan berarti datang tadi dia kemudian tiba-tiba jadi orang kaya dalam pandangan manusia secara lahirnya, tetapi dia merasa apa yang dia butuhkan, maka Allah Azza wa Jalla berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketika dia punya masalah, maka Allah keluarkan dia dari masalah tadi, ya, dengan caranya yang mungkin logika manusia itu tidak masuk. Tapi sebaliknya, orang yang dipandang oleh manusia mungkin, ya, kadang-kadang kita tertipu, ya, kita mengira enak ya orang ini, dia kok hartanya banyak, jabatannya tinggi, dia populer. Tapi kalau bukan dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan dengan ketaatan kepada Allah tadi, apa kata Rasulullah? Wa man kana ad-dunya hammahu. Tapi siapa mereka yang sudah cita-citanya sebatas dunia saja? Ya, kadang-kadang gara-gara mengumpulkan harta tadi sudah tidak pandang hal haram. Gara-gara mengumpulkan harta, mungkin dia sudah tidak sempat lagi untuk sholat, ikut kajian, membaca Al-Quran pun juga sudah tidak sempat. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah, ja'alallahu al-faqra baina 'ainihi, Allah akan jadikan kefakiran pada orang ini di depan kedua matanya. Ternyata fakirnya di depan matanya. Maksudnya apa? Ya, kayak orang masa puasa itu, lapar mata, ambil semua, ya, padahal ternyata perutnya tidak cukup. Orang yang Allah Azza wa Jalla jadikan kemiskinan di depan kedua matanya juga seperti itu. Mereka misalnya gajinya sudah 100 juta, mungkin bagi orang lain Masya Allah 100 juta besar, tapi dia juga tetap tidak cukup dengan 100 juta tadi. Sampai yang ini sebenarnya halal, maka dia tetap cari yang
haram. Banyak enggak begini, Pak? Kan yang banyak korupsi itu, koruptor itu kan sebenarnya kan gajinya kan sudah lebih besar dibandingkan dengan kebanyakan masyarakat kita. Tapi muncul pertanyaan, kenapa kok mereka tetap cari yang haram? Karena cita-citanya hanya sebatas dunia. Maka Allah jadikan kemiskinan di depan kedua matanya. Wa farraqa syamlahu, dan pasti kata Rasulullah SAW, orang ini Allah akan berikan urusannya. Wah, kelihatan, saya hitungan matematik banyak, nambah hartanya, sudah kena KPK. Anak-anaknya, jangan kira kalau ada anak kemudian dia diberikan dari makanan yang haram itu akan jadi anak yang taat, tidak mungkin. Makanya dalam kitab-kitab tarbiyatul aulad, pendidikan anak, di antara adab yang sangat penting dalam mendidik anak adalah menjamin bahwa anak kita itu hanya kita berikan dari harta yang halal. Di antara hadisnya adalah ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat, kemudian ternyata ada seorang anak kecil yang dia menendang bola. Kemudian ketika mengenai Rasulullah SAW, bola ini tadi Rasulullah mengatakan, qad akala hadzal tifl ta'aman haram. Anak yang habis menendang bola ini telah memakan makanan yang haram. Para sahabat kaget. Kenapa? Karena yang main bola anak-anak mereka. Maka sahabat yang anaknya menendang bola, dia pamit pulang. Kemudian dia tanyakan ke istrinya, wahai istriku, engkau kasih makan apa anak kita? Ya. Karena Rasulullah la yantiqu 'anil hawa. Tidak mungkin dia bicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Pasti Rasulullah SAW ketika mengatakan sesuatu ini dengan benar. Karena dia berasal dari wahyu yang Allah berikan. Saya sebagai suami tidak pernah bawa makanan yang haram ke rumah kita. Maka istrinya katakan, wahai suamiku, aku juga tidak pernah ngasih makanan kecuali apa yang engkau bawa ke rumah kita. Sampai ya suami istri ini mereka ya kebingungan beberapa hari, baru kemudian istrinya ingat, oh iya, beberapa hari yang lalu anak kita itu diberikan makan ya oleh tetangga seorang Yahudi yang tahu adabnya kurang baik, yang kemungkinan mendapatkan makanan tadi dengan cara yang haram. Kita bisa membayangkan ya kalau misalnya anak-anak main, kemudian ada tetangga yang kasih ini buah misalnya, paling kan hanya 1 atau 2 biji saja, makanan hanya 1 atau 2 suap saja, tapi ternyata pengaruhnya sudah masuk ke akhlak tadi, ya, masuk ke perilaku anak. Maka kita bisa membayangkan kalau ada anak, ya, dagingnya tumbuh dari makanan yang haram, darahnya mengalir dari makanan yang haram. Kira-kira apa mungkin kemudian anak tadi menjadi anak yang soleh? Berat. Kecuali orang tuanya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan, man lam yubali min aina iktasabal mal. Siapa mereka yang tidak perhatian dari mana dia dapatkan hartanya, lam yuballillahu min aina udkhilan nar. Maka Allah juga tidak peduli dari pintu mana nanti orang ini akan Allah masukkan ke dalam neraka. Jadi makanan yang haram itu hanya akan menjadi bahan bakar bagi api neraka. Dan sunatullah, Rasulullah SAW beliau menyampaikan, ya'ti 'alan nas zaman la yubali al-'abd bil haram akhadhal malihi au bil halal. Akan datang nanti pada manusia suatu zaman la yubalil abd, yang seorang hamba tidak peduli bil halal akhadhal mal, apakah dia ambil hartanya dengan cara yang halal am bil haram, atau dengan cara yang haram. Akan datang zaman begini yang orang sudah pokoknya ada harta, nanti mau halal mau haram tidak peduli. Dan ini termasuk di antara semakin dekatnya akhir zaman, ya, ketika semakin banyak manusia yang mereka sudah tertipu dengan dunia yang Allah bolak-balik dalam Al-Quran mengatakan, innamal, sesungguhnya i'lamu, ketahuilah, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Dunia ini hanya la'ibun, dunia ini hanya permainan, wa lahwun, dan dunia ini hanya sekedar sedah gurau, namanya main-main, tidak ada yang serius. Dalam artian
Maksudnya dunia ini hanya sementara saja. Ya. Sudah ada skenarionya dan pasti permainan harus diakhiri. Makanya pernah malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah SAW, kemudian kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Ini juga sebenarnya untuk mengajarkan kepada umat Rasulullah. Ketahuilah, ish ma syi'ta. Silakan engkau hidup sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Fa innaka mayyitun. Tapi pasti kata malaikat Jibril, engkau akan mati. Siapa di antara kita yang kekal? Dan kita sudah lihat banyak di antara saudara kita, sahabat kita, teman kita, ya, mungkin keluarga kita yang mereka sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan kata para ulama, kalau udah urusan kematian min ghairi illatin, tanpa penyakit sekalipun. Apalagi di akhir zaman lagi-lagi. Ya, ada dalam kitab Syarah Kitab An-Nihaya. Di antara kitab Syarah Kitab An-Nihaya itu ada kitab judulnya Min Asratis Sa'ah. Di antara tanda akan datang hari kiamat, termasuk di antaranya adalah akan banyak orang-orang yang mati secara mendadak. Ya, matinya mungkin karena peperangan. Ya, kalau sekarang juga mungkin mati kecelakaan. Atau mungkin mati mendadak karena jantung. Ya, kok tadi sih sehat? Tadi malam sudah sama-sama kita, kok sekarang beritanya sudah tidak ada lagi. Banyak yang begitu. Di akhir zaman tambah banyak. Makanya malaikat Jibril sampaikan, "Ish ma syi'ta." Engkau hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun. Pasti engkau akan mati. Wahbib ma ahbabta. Engkau cintai apapun yang engkau cintai. Fa innaka mufarriqahu. Tapi pasti engkau akan berpisah dengan apa yang engkau cintai tadi. Kita punya suami, punya istri, atau punya anak, punya harta, jabatan, atau apapun, pasti akan berpisah. Dan kita tahu kalau kita sudah meninggal, kita kayaknya orang penting di pekerjaan kita. Sudah, orang sehari dua hari sudah dicari ganti kita. Selesai. Bahkan orang-orang sudah lupa dengan siapa kita kalau kita tidak, ya, meninggalkan ilmu yang bermanfaat, kita tidak meninggalkan sedekah jariyah, atau kita tidak, ya, mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Sudah selesai. Kadang-kadang kita misalnya lihat makam itu, bayangkan saja, ternyata kita tidak pernah tahu fulan-fulan yang mereka sudah dikubur tadi dulu bagaimana hidup mereka. Mungkin ada orang yang hebat, mungkin ada orang yang kaya, ya sudah selesai. Jangankan orang lain, keluarganya sendiri saja, kata Rasulullah SAW kan dalam sebuah hadis, yattabi'ul mayyit bithalathatin. Mayit itu akan diikuti oleh 3 hal. Maluhu, akan ikut hartanya. Wa ahluhu, akan ikut keluarganya, mungkin istri atau anaknya. Wa amaluhu, dan akan ikut amalnya. Yarji'ul itsnan, dan pasti kata Rasulullah kembali yang 2. Kayak apapun kita tidak mungkin dikubur saat rumah-rumahnya, saat hartanya dikuburkan, tidak mungkin. Tadi kita cinta kayak apapun dengan pasangan kita, ya, suaminya atau istrinya atau anaknya atau orang tuanya meninggal, tidak mungkin kemudian keluarga tadi juga ikut, ya, dikubur juga. Pasti yarji' itsnan, yang 2 ini akan kembali. Wa yabqal wahid, dan yang akan tetap itu hanya 1, kata Rasulullah SAW, yaitu amaluhu. Maka amal soleh yang kita lakukan ketika di dunia tadi. Dan orang kalau dia sudah banyak melakukan maksiat, termasuk dalam mencari harta, maka dia akan menjadi berat untuk melakukan amalan soleh. Makanya ada misalnya kaidah para ulama sampai mereka mengatakan bahwa sesungguhnya, ya, di antara tanda diterimanya amal, al-khaira jazaa'ul khaira al-khaira ba'dahu. Di antara balasan kebaikan, Allah akan mudahkan seseorang untuk melakukan kebaikan berikutnya. Wa jazaa'u as-sayyi'ah, adapun balasan dari kejelekan, maka as-sayyi'ah ba'dahu, Allah juga mudahkan orang ini untuk melakukan kejelekan berikutnya. Jadi kalau ada orang dia sudah melakukan kebaikan, tentu bukan zahir saja tapi batinnya juga, dia datang ke majelis ilmu, majelis taklim, maka di antara diterimanya amal tadi, ibadah kita, menuntut ilmu tadi, Allah mudahkan juga kita untuk melakukan kebaikan berikutnya. Tapi kalau ada orang zahirnya dia berbuat baik, tapi kok habis berbuat baik dia maksiat kepada Allah, ini di antara tanda kalau kebaikan yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini untuk mengukur diri kita masing-masing. Ya. Makanya diperintahkan oleh malaikat Jibril tadi
wahbib ma syi'ta, engkau cintai apa yang engkau cintai, pasti engkau akan berpisah. Wa'mal ma syi'ta, dan engkau beramal sesuka yang engkau ingin lakukan, fa innaka mujzabih, tapi pasti kata malaikat Jibril, engkau akan mempertanggungjawabkan, engkau akan dibalas dengan amalan yang engkau lakukan tadi. Makanya kita ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah harus betul-betul perhatian dengan masalah harta tadi. Jangan masuk harta yang haram. Usahakan jangan kena riba. Ya. Nanti kita bahas juga termasuk hak di antara seorang muslim dengan muslim yang lain, kalau punya hutang itu harus dibayar. Dan orang sekarang mungkin karena memang masyarakat kita sudah masuk dengan masyarakat yang materialistis, akhirnya kan ribet. Ya, atau mungkin memang banyak kesulitan hidup, kita susah juga untuk ngutang mungkin dengan saudara yang lain. Akhirnya orang kena dengan riba. Padahal kita sudah tahu ya dalam perkara riba Allah telah mengatakan, kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wadharu ma baqiya minar riba, dan hendaklah kalian tinggalkan sisa-sisa dari riba. Sisa-sisanya saja kita disuruhkan untuk meninggalkan. In kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mau. Kadang tadi hitungan matematik, wah kalau saya tidak ngutang dengan lembaga ribawi, nanti saya gimana? Ada yang begitu, ya banyak. Maka ingat apa kata Allah, fa'dzanu biharbin minallahi war rasul, tunggulah ya Allah mengumumkan perang ya dan Rasul. Maksudnya Rasul dan Allah mengumumkan perang terhadap orang ini, dan banyak kasusnya. Ini saya beberapa waktu yang lalu ada orang, ini juga memang kan bagian memang kompleks. Kadang-kadang kita tidak bisa ya kalau ada masalah mencari jalan Islam, tapi masalahnya justru muncul dari cara yang tidak Islami. Banyak yang begitu. Ada orang masalah dalam keluarga, tapi memang membentuk keluarga tadi dimulai dengan maksiat. Ketika muncul keluarga ingin cara yang syar'i, ilmu sudah salah dari awal. Beberapa waktu yang lalu ini ada orang, ya mungkin dia dalam pendidikan anaknya kurang mengenalkan dengan Islam, kemudian memang keluarganya agak jauh dari Islam, akhirnya minjam uang 50 juta. Sudah nyicil setengah jalan, ternyata tidak sanggup. Tapi yang dijaminkan ada rumah pinggir jalan besar, lebih 1000 meter, ya rumah tua. Tapi tanahnya saja itu mungkin harganya per meter sudah di atas 5 juta. Kita bisa bayangkan 5M. Ternyata macet. Ketika sudah macet tadi apa? Ya, dia jual tanah yang lain untuk bayar. Tapi ketemu ada orang yang mengatakan, loh, nggak usah dibayar dulu. Saya nggak ngerti ini. Nanti ada prosesnya, tunggu aja sebentar lagi. Pegang aja uangnya. Nanti ada proses pengadilan. Tahu-taunya apa? Rumah dia tadi itu sudah dilelang. Lakunya 90 atau 120 juta. Karena proses lelangnya juga ya ada permainan. Akhirnya tuntut masuk ke pengadilan. Masuk pengadilan dengan proses yang panjang, menang yang punya rumah tadi. Menang, tapi inilah manusia kalau tidak didasari dengan agama, muncul tamak. Ada yang bisikkan lagi, kalau udah menang begini, aja minta tuntut rugi aja. Berapa? 1M. Sudah menang sampai selesai. Tapi muncul tuntutan untuk minta ganti rugi 1M. Akhirnya apa? Ternyata lembaga yang dihadapi tadi kan ini kan lembaga korporasi, lembaga perusahaan besar, perusahaan tidak mau, maka perusahaannya nuntut banding. Masuk di Jawa Timur, Surabaya. Di Surabaya menang lagi. Oh, ini sudah di atas angin. Tapi kan yang dihadapi apa tadi? Perusahaan besar kan. Lembaga kan lembaga besar, jaringan se-Indonesia. Tuntut banding ke Jakarta. Siapa yang sanggup ke Jakarta? Modalnya utang cuma 50 juta, habisnya ini udah di atas 100 juta. Habis untuk pengadilan saja kan. Besar kan kalau tidak tamak tadi bayar selesai. Masuk ke Jakarta sudah tidak sanggup lagi. Akhirnya diputuskan kalah dan rumah tadi disita.
Kasus seperti ini ternyata banyak. Ya. Dan jelas memang kalau orang sudah kena utang, itu ya malamnya adalah kegelapan, siangnya adalah kesengsaraan. Ya. Kalau apalagi hutangnya sudah ada ya istilahnya ribanya. Hutangnya bahkan mungkin misalnya sudah lebih besar dibandingkan dengan ibarat tiang tadi, pasaknya sudah lebih besar dibandingkan dengan tiangnya. Kita bisa bayangkan. Ya. Dia hanya jadi lembaga masuk keluar dan seterusnya. Maka kita perlu hati-hati. Ya. Orang kalau dia tidak memperhatikan hartanya dari mana, ya, doanya tidak akan dikabulkan. Anak-anaknya tadi akhlaknya kalau tumbuh harta yang haram, itu ternyata ya anaknya juga tidak akan menjadi anak yang soleh, susah. Ya. Doanya kata Rasulullah SAW suatu hari, Innallaha ta'ala tayyibun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu maha baik, la yaqbilu illa tayyiban. Allah tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihi mursalin. Dan Allah telah perintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Allah perintahkan kepada para nabi, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat. Hendaklah kalian hanya makan dari perkara yang baik. Wa'lamu salihan wa'malu salihan, dan banyaklah beramal saleh. Inni bima ta'maluna alim. Sungguh kata Allah, aku atas apa yang engkau lakukan itu maha baik. Ya. Kemudian thumma dzakara rajul. Rasulullah menceritakan seseorang, kata Rasulullah, yatilus safar. Dia ini kelihatan seperti orang yang sedang dalam perjalanan panjang. Ya, musafir. Insyaallah musafir ini waktu yang ijabah untuk berdoa. Ya, kalau kita perjalanan karena ada kesulitan, maka Rasulullah perintahkan kita untuk banyak berdoa, ya, termasuk di antara doa yang makbul. Kemudian dikatakan a'barahu bima yaddaihi ila sama. Kemudian musafir tadi dia berdoa dengan mengangkat kedua tangannya ke langit. Ini juga di antara adab dalam berdoa. Doa tadi kita angkat kedua tangan, yang kata Rasulullah, kalau seorang hamba dalam sebuah hadis qudsi, innallaha hayyun karim. Allah itu sangat pemalu, ya. Hayyun karim, malu yang mulia. Fa innallaha hayyun, sesungguhnya Allah malu idza rafa'a 'abdahu yaddaihi. Kalau seorang hamba sudah mengangkat kedua tangannya, kemudian faradduhu suflan, kembali tangan tadi dalam keadaan kosong. Ini mengatakan kalau orang dia sudah berdoa, adabnya sudah tepat, kemudian dia makan dari yang halal, minum dari yang halal, pakainya halal, semuanya diyakinkan dia taat kepada Allah, maka pasti doa tadi akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Meskipun dikabulkannya nanti dalam bentuk 3. Bisa disegerakan, kita berdoa langsung Allah kabulkan. Bisa Allah ganti dengan sesuatu yang senilai dengan apa yang kita doakan. Misalnya kita berdoa, ingin dapat uang 100 juta misalnya. Kok enggak turun-turun uang 100 juta? Bisa jadi mungkin ada musibah yang seharusnya nilainya, kalau kita kena musibah tadi juga 100 juta habis, tapi Allah kemudian menghindarkan kita dari musibah tadi. Atau Allah akhirkan nanti doa kita pada yaumul qiyamah atau mungkin waktu-waktu yang lain. Makanya tidak boleh ada orang berdoa, aku telah berdoa tapi Allah belum kabulkan. Enggak, pasti dikabulkan. Nah, ada orang kata Rasulullah SAW yang dia telah mengangkat, dia dalam perjalanan dia sudah mengangkat tangannya, kemudian dia mengatakan ya Rabbi, insyaallah. Ini termasuk adab dalam doa. Bahkan kalau perlu kita berdoa tadi dengan menyebut asma Allah sesuai dengan apa yang kita mintakan. Kita mohon ampun, ya Ghaffar, ya Allah yang maha pengampun. Kita mohon rezeki, ya Razzaq, ya Allah yang maha pemberi rezeki. Kita mohon ilmu, tambahan ilmu, ya Alim, wahai zat yang maha alim, yang sangat tahu segala sesuatu. Maka wa mat'umuhu haram. Tapi kata Rasulullah, orang ini adabnya sudah benar tapi makanannya haram. Wa mashrabahu haram, minumannya haram. Wa malabisahu haram, pakaian juga haram. Ya. Maka fa anna yastajaba lahu, apa mungkin kemudian Allah akan mengabulkan doanya. Jadi artinya apa? Orang kalau dia sudah tidak perhatian dari mana harta tadi dia dapatkan, maka niscaya tidak akan Allah Azza wa Jalla kabulkan doanya.
Nah, tapi ini harus dengan keimanan. Harus dengan ilmu. Karena tadi kalau kita tidak dengan iman, yakin rezeki tidak akan tertukar. Yakin dengan yang haram kita tidak akan bertambah rezeki tadi. Bahkan justru ya yang haram itu akan menghilangkan keberkahan. Kadang-kadang kita tertipu. Ya, kalau fitrahnya manusia. Allah tadi sudah gambarkan wa tuhibbunal malan hubban jamma. Secara fitrah manusia itu kalian, kata Allah, mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Atau bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sempat mengatakan lau kana li'ibni Adam wadiyan minal mal. Kalau saja anak cucu Adam dia ini mendapatkan ya harta itu sebesar wadian, itu lembah. Ya. Ada harta penuh lembah tadi dengan harta. Berarti kan hartanya sudah sebesar gunung. Atau dalam riwayat lain dikatakan au anna ibnu Adam u'ti wadiyan minadh-dhahab. Kalau mereka ini diberikan harta dengan emas ya seluas gunung. Ya, emas satu gunung. Maka apa kata Rasulullah sallam? Dikatakan orang ini tadi labtagha thaniyan, pasti dia akan minta mendapatkan dua gunung atau dua lembah. Dikatakan kalau kemudian dia sudah mendapatkan ia bertagi thalisan, dia juga dapat dua, dia ingin tiga. Ini kadang fitrah begitu. Kalau bukan dengan keimanan, ya tidak pernah puas. Punya satu mobil ingin dua mobil, punya satu rumah ingin dua rumah, udah punya dua rumah ingin tiga rumah, terus begitu. Padahal juga tidak dia tempati rumah tadi kan. Kadang ada rumah besar-besar ternyata milik pembantunya saja. Ya, kosong. Dan kita memang kalau tidak dengan keimanan, makanya diperintahkan oleh Rasulullah, kata Rasulullah dalam urusan dunia, unzur man asfala minkah. Kalian hendaklah banyak lihat orang yang di bawah kalian, wala tanzur man fawqaka, dan jangan banyak melihat orang yang di atas kalian. Ini dalam urusan dunia. Seharusnya kita punya mobil, alhamdulillah. Masih banyak mungkin mobilnya lebih butut dari kita. Udah punya mobil butut, lihat yang cuma punya sepeda motor. Alhamdulillah punya sepeda motor. Masih banyak yang pakai ontel. Yang pakai ontel apa? Lihat alhamdulillah masih punya ontel. Banyak yang cuma jalan kaki. Yang jalan kaki, alhamdulillah. Banyak yang udah tidak bisa jalan. Yang udah tidak bisa jalan pun, alhamdulillah saya masih hidup. Ya, masih bisa bertobat kepada Allah, masih bisa beribadah kepada Allah. Banyak yang mereka mati tanpa sempat bertobat kepada Allah. Kalau begitu kita akan muncul rasa syukur dan hidup tadi tenang. Tapi kalau kita selalu lihat yang atas-atas kita, wis tidak habis-habis. Sampai kata Rasulullah dapat gunung emas pun tidak selesai. Yang boleh kita melihat orang di atas kita itu adalah dalam perkara akhirat. Bahkan harus, kalau dalam urusan akhirat harus kita lihat orang yang di atas kita. Unzur man fawqaka, lihat orang di atas kita. Kita kan sama-sama kepala hitam, sama-sama makan nasi. Kenapa dia bisa taat kok saya enggak? Kenapa dia punya ilmu saya enggak? Dan ini memunculkan motivasi untuk melakukan ketaatan. Jangan dibalik. Dalam urusan dunia lihat orang di atas kita, urusan akhirat, wah kita masih maksiat, wah alhamdulillah, enggak apa-apa kan, masih banyak yang lain enggak boleh begini. Ya. Jadi makanya di sini juga digambarkan penting betul kita tadi punya iman. Penting kita punya ilmu sehingga kita tidak tertipu dengan dunia. Dunia ini, kata Rasulullah SAW ketika suatu hari beliau datang ke pasar. Ternyata beliau melalui marra asaku mayyit, melalui seekor anak kambing yang sudah mati. Maka Rasulullah fa'adha bi'ufnihi, Rasulullah tarik anak kambing mayit, anak kambing tadi, ya telinganya, kemudian beliau angkat. Kata Rasulullah kepada para sahabat, ayyukum yuhibbu an hadha lahu bid-dirham? Siapa di antara kalian yang mau beli ya anak kambing ini dengan harga 1 dirham? Faqalu, maka berkata para sahabat, ma nuhibbu ya annahu lana bisyai' wa ma nasna' bih. Kami tidak suka wahai Rasulullah. Memang kami bisa melakukan apa dengan anak kambing ini? Maka kata Rasulullah, qala atuhibbu annahu lakum?
Kalau begitu sudahlah, ambil aja dengan gratis. Kalau tadi dengan 1 dirham, maka kata para sahabat, wallahi, demi Allah, lau kana hayyan kana aiban fih. Kalau anak kambing ini masih hidup saja, dia ini punya aib, dia cacat. Kami juga tidak suka. Ya, li'annahu asak, karena dia cacat. Fa kaifa wa huwa mayyit. Apalagi sekarang, ini kan sudah mati anak kambing. Kami gratis pun tidak mau. Maka apa kata Rasulullah? Fa wallahi, demi Allah. Ini Rasulullah mengajarkan ya kepada para sahabat, la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Sesungguhnya dalam pandangan Allah, dunia itu lebih hina dibandingkan kalian melihat anak kambing ini. Maksudnya, ini kata para ulama, bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia. Justru kita diperintahkan kan, wala tansa nasibaka min dunya. Kalian jangan pernah melalaikan urusan dunia. Dunia yang dianggap hina tadi itu bukan dalam artian ada kendaraan, ada pohon, ada harta dan sebagainya. Bukan itunya yang hina. Tapi kalau ada orang kemudian karena urusan dunia tadi dia sampai melalaikan Rabb-nya. Dia sampai tidak bisa membedakan halal dan haram. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi kita kalau mau jadi orang kaya silahkan, bahkan banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita jadi orang kaya. Tapi kekayaan itu hendaknya hanya sebatas di tangan kita. Jangan sampai dunia ini masuk ke dalam hati kita. Kalau jadi orang kaya, kita gunakan kekayaan tadi untuk berinfak jalan Allah. Kita gunakan untuk semakin dekat dengan Allah. Kita pergi haji, kita pergi umrah, kita bangun pondok-pondok pesantren, ya, kita bantu anak-anak yatim, orang-orang miskin, maka justru kekayaan ini akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini masih ada sebenarnya 2 lagi, ya, paling tidak yang sekarang baru sempat kita bahas 1. Ya, ternyata hak persaudaraan dalam masalah harta yang pertama adalah la ta'khudhu illa min hillihi. Jangan pernah mengambil harta kecuali dari yang halal. Nanti kapan-kapan kita bahas yang kedua dan yang ketiga, yaitu ya, hak dalam persaudaraan adalah dibayar hutangnya. Ya, kalau punya hutang maka harus dibayar. Karena ya, bahkan kalau bisa sebenarnya dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, usikum la tudainu walau labistum abah. Aku wasiatkan kepada kalian, kata Umar bin Abdul Aziz, kalau bisa jangan kalian berhutang meskipun kalian dalam kesusahan. Fa innad dain dzul bin nahar wa hum bil lail. Karena sesungguhnya utang itu akan menyebabkan kesengsaraan pada siang hari dan kegelapan pada malam hari. Ya. Fad'uhu taslim. Kalian hindari hutang. Kalian insyaallah akan selamat. Wa a'radakum wa tabqa lakum al-harama fin nas ma baqaitum, dan kalian akan terhormat di hadapan manusia. Dan memang di hadapan pribadi enak kalau tidak punya utang tadi. Ya. Tapi kan saya susah, tidak iso beli mobil, tidak iso mungkin bahkan beli rumah pun. Bahkan sampai ada ulama mengatakan, ada enggak satu pun dalil yang perintahkan kita wajib untuk beli rumah. Kalau enggak bisa beli rumah, enggak bisa masuk surga. Bisa ada enggak? Enggak ada. Dan jangan salah, kita tanpa ngutang pun, kalau memang kita yakin dengan Allah Azza wa Jalla, banyak cerita-ceritanya yang tadi, yarzuquhullahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Banyak cara sekarang untuk beli rumah misalnya tanpa ngutang, beli kendaraan tanpa ngutang. Yang kalau kita ngutang pun kadang harta itu, karakter harta diantaranya banyak habis, sedikit cukup. Itu diantara karakter harta. Kita punya harta 100 juta misalnya, itu tidak lama habis itu. Kenapa? Karena orang bertambah harta kadang-kadang bertambah juga ya kebutuhannya, bertambah gaya hidupnya, sehingga tidak lama habis juga. Tapi kalau dia kemudian mungkin tidak punya harta tadi, itu ada the power of kepepet, ya. Kekuatan orang kepepet itu ya ibarat mahasiswa. Kalau misalnya awal bulan kirim orang tua, mungkin setengah dari kiriman itu habis dalam sepekan pertama. Nanti 3 pekan lagi itu mulai sudah bisa mengatur uang. Bahkan hari terakhir tinggal uang 50.000 itu cukup untuk seminggu. Nah, itu bisa. Artinya apa? Harta tadi jangan sampai kita tertipu. Bukan dari jumlahnya ternyata, tapi dari keberkahannya. Nah, utang
itu juga seperti itu. Kadang-kadang orang ngutang tadi karena dia sudah bergaya yang sebenarnya memang bukan ya dalam makomnya, kedudukannya bukan begitu, tapi dia paksakan dirinya. Insya Allah nanti secara detail ya bisa kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Kemudian yang terakhir nanti itu adalah berkaitan dengan wala tunfikhu illa fi hillihi. Jangan pernah mengeluarkan harta kecuali dengan cara yang halal. Ya. Artinya jangan dikeluarkan yang haram. Ya, bahkan tidak dikeluarkan ya, dia tidak bayar zakat, dia tidak berinfak, dia tidak mau sedekah. Ini juga termasuk keharaman dalam mengelola harta. Ya, insyaallah mungkin lain waktu bisa kita bahas. Ya, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan sebelum kita akhiri. Kalau mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, kami persilahkan. Ya, silakan. Salam. Jadi kalau berapa persen itu sebenarnya tidak ada persen-persennya, sedikit pun tetap riba. Kalau ada tambahan, yang boleh itu ya Allah telah menghalalkan jual beli. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Misalnya ada orang cicil, itu cicil satu sisi bisa halal, satu sisi bisa haram. Saya misalnya butuh kendaraan, saya ingin beli motor. Ternyata saya tidak bisa membeli cash. Maka dia akan menjadi halal kalau dijadikan jual beli. Maksudnya jual beli begini. Kita misalnya ada orang ya, dia mungkin punya harta, dia bilang, "Saya punya motor," atau Anda mau beli motor, misalnya apa Pak? Motornya saya beli. Kalau Anda bayar cash, motor ini harganya 15 juta. Tapi kalau mau cicil, harganya jadi ya 20 juta. Nanti dibagi flat misalnya 20 juta, monggo 5 tahun atau berapa tahun nanti dibagi ya, per bulannya sekian. Nah, dalam bank tadi itu sebenarnya kan juga miripnya kan seperti itu juga kan? Maksudnya, wis ini uang ya, tapi ini bedanya di bank. Kalau di bank itu kan bank bukan membeli. Jadi barang tadi itu belum menjadi milik bank. Ya. Jadi belum beli bank, sehingga bank tadi akhirnya dia meminjamkan uang, ambil uang ini, baru kemudian setelah uang ini setelah dibeli barang, kita sendiri yang beli, maka uang tadi yang minjamnya 15 juta kembalikan 20 juta. Nah, jadi yang tidak boleh itu ini mirip, tapi akadnya beda. Kalau misalnya aturan bank di Indonesia itu, bank itu boleh membeli barang, maka selesai urusan riba. Selesai maksudnya sudah bank beli rumah, nanti bank jual. Ya, bank beli kendaraan, bank jual. Tapi kan tidak boleh bank begitu. Sehingga mau tak mau akhirnya orang tadi dia terpaksa harus pinjam uang. Mungkin ada yang mengatakan, oh seakan-akan, nah ini dibuat tipu, dalam tanda kutip, ditipukan. Seakan-akan bank yang beli. Ini kan bisa dicek, betul tidak bank beli? Kalau beli kan berarti kan bank tadi kan harus ada transaksi beli. Ternyata enggak, itu kan hanya tertulisnya saja, padahal sebenarnya tidak. Jadi kalau bisa memang sekuat mungkin dihindarkan, ya, berurusan tadi. Karena mau tak mau nanti akan ada masalah di belakang tadi. Dan ini juga sebenarnya koreksinya, ini bukan hanya untuk orang perorangan. Ini koreksinya untuk umat Islam secara keseluruhan, yang bisa jadi kita memahami agama ini baru sebatas ritual saja. Ekonomi syariah itu belum sepenuhnya jalan. Tadi disebut misalnya banknya bank syariah. Satu sisi kita hargai bahwa mungkin ada arah ke sana. Tapi saya beberapa kali, bahkan saya pernah ya, itu saya dulu waktu tahun 2006 lulus S1 di UGM, itu mahasiswa ada yang namanya work interview. Ya, ada bank, salah satu bank besar di Indonesia datang ke UGM. Dan yang tes mungkin 500 atau 600 orang, banyak. Ratusan orang masuk UGM ikut tes.
Ya, waktu itu saya karena alhamdulillah saya lulusan yang tercepat 3 tahun 1 bulan dan terbaik di UGM. Ya karena lihat orang daftar semua, belum ada ijazah, ikut juga daftar. Singkat cerita prosesnya sampai 6 atau 7 kali, lulus 5 orang dan saya nomor pertama itu yang lolos. Ya. Tapi waktu itu masih satu sisi sudah mulai belajar, tapi sisi lain kan namanya mahasiswa kadang masih gampang hanya karena semangat ini tadi. Sisi lain kok saya rasanya kurang sreg setelah lulus tadi. Baru kemudian saya melarikan diri. Tapi bolak-balik dipanggil, bahkan saya ditawari langsung itu jabatan dalam 2 tahun langsung jadi manajer untuk cabang ya. Manajer cabang langsung, bahkan disuruh waktu itu terus tantangan mau beli mobil, bukan kendaraan, mau beli rumah sudah tanpa bunga. Itu dikasih kekhususan begitu. Ini bank yang ya, sangat bagus di Indonesia. Ya maksudnya dalam artian orang sangat ingin masuk di sana. Akhirnya saya dengan sembarang saya waktu itu sampaikan, saya bilang saya ingin masuk yang syariah saja. Loh kata dia kan tesnya yang konvensional. Kalau mau ya syariah gini. Karena saya dulu ditawari mau di Kalimantan, mau di Bengkulu, kampung saya, atau mungkin mau dimanapun silakan milih. Saya bilang saya mau keterima, saya hanya mau di Jogja. Kenapa? Karena saya mau S2. Saya keterima dipenuhi di Jogja. Kata dia kalau mau ke syariah bisa enggak nunggu sebentar? Sekarang pelatihan aja 6 bulan, dikirim di Bogor, nanti kembali pokoknya uang sudah langsung. Waktu itu gaji sudah 5 juta tahun 2006. Ya, sudah langsung dikasih, padahal kiriman orang tua cuma 500.000. Nah, jadi mahasiswa lulus langsung. Singkat cerita saya bilang Pak saya ingin yang konvensional. Dia bilang enggak apa-apa, kita terima konvensional. Cuman akhirnya dia ngajak begini, tapi ini direkturnya, dia bilang tapi saya ingin, tadi saya sebagai pimpinan, sekarang saya ingin anggap aja saya sebagai orang tua, sebagai apa, saya ingin cerita ya. Yang singkat cerita dia menyampaikan sebenarnya ini hanya bagian dari respon pasar saja, ya, baik konvensional maupun ya yang syariah tadi, ya kita belum bisa sepenuhnya ke sana. Bahkan dalam tanda kutip ya memang belum ke arah sana. Ini baru permainan pasar saja. Itu yang beliau sampaikan waktu itu. Singkat cerita saya pun ya sudah mau berangkat tantangan, saya melarikan diri ke Bandung. Saya ngajukan intinya sudah lari, besok berangkat saya lari dan alhamdulillah saya ya terselamatkan dari sana. Cuman yang ingin saya garis bawahi tadi mungkin menyebut syariah. Ya kita satu sisi ya alhamdulillah mungkin sudah ada yang niat untuk ke arah syariah. Tapi juga kita harus tahu bahwa tidak semua yang buat syariah tadi niatnya betul-betul ingin karena mengikuti syariat Islam tadi. Ada itu keinginan kadang-kadang ya karena melihat pasar saja. Dan memang kalau syariah diantaranya itu kan harus transparan. Saya misalnya nabung. Tiba-tiba di tabungan kita itu nambah uang, ya kita punya tabungan 100 juta. Kok di tabungan kita nambah 300.000? Kalau betul-betul syariah, kita bisa kemudian mengkonfirm 300.000 ini dari mana? Hitungannya seperti apa? Oh ini pembagian hasil usaha apa, itu harus bisa kita cross check. Tapi kan nyatanya kan enggak. Itu mesti rahasia perusahaan, itu meskipun di syariah tadi. Nah, jadi memang masalahnya kompleks dan masyarakat kita memang sudah masuk ke ranah yang seperti ini. Kita juga tadi zakat kita tidak jalan, baitul mal kita tidak jalan, umat Islam juga satu dengan yang lain yang seharusnya kuat itu ya tidak kuat ya. Padahal seharusnya kalau zakat saja tadi jalan, kemudian ada baitul mal, kemudian mungkin level-level jamaah taklim begini, kan bisa sebenarnya kita buat misalnya ada usaha kemudian bagi hasil dan seterusnya dengan sistem yang terbuka. Insya Allah itu bisa memenuhi kebutuhan umat tadi. Tapi nyatanya mungkin belum begitu, sementara gaya hidup ini semakin tinggi. Nah, saya pribadi ini mohon maaf sekedar cerita saja. Alhamdulillah saya melakukan beberapa kali transaksi, pernah beli tanah, beli kendaraan. Itu ternyata banyak orang-orang yang baik yang kita bisa nyicil. Ya, kita bisa nyicil ke orangnya yang mungkin awalnya kita niat, oh ini insya Allah 5 tahun saya selesaikan. Ternyata ya dalam 1 atau 2 tahun, saya rata-rata 2 tahun, alhamdulillah selesai. Ya, kenapa? Karena Rasulullah jelas ya
telah mengatakan man akhadzal amwalin nas yuridu adaha ada Allah. Siapa mereka yang meminjam harta kepada manusia dan dia sangat ingin kemudian untuk melunasinya. Karena dia tadi tidak ingin mati kecuali dalam keadaan sudah bersih dari hutang. Orang mati syahid aja itu kalau masih ada utang, itu dia tidak bisa langsung masuk surga, kecuali utangnya tadi dibayar. Zaman Rasulullah ada sahabat yang dia meninggal, Rasulullah sebelum menyolatkan itu pasti tanya, orang ini masih punya utang apa enggak? Oh enggak. Ada pernah suatu hari Rasulullah mau menyolatkan, Rasulullah tanya, orang ini punya utang enggak? Oh iya, dia punya utang. Maka kata Rasulullah, salatkan aja dengan yang lain. Rasulullah enggak mau menyolatkan. Sampai Abu Darda lihat, ya Rasulullah, ya orang ini yang berutang ini jadi jaminanku. Ya kata Rasulullah, engkau punya uangnya? Iya, sekarang bayar. Bayar baru kemudian Rasulullah menyolatkan. Ini menunjukkan beratnya kemudian hutang tadi, karena memang hisabnya itu sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Tapi kalau kita ya qadarullah mungkin sudah kelanjur berutang, harus betul-betul kemudian punya niat untuk membayar tadi, maka dikatakan ada Allahu lahu. Allah pasti akan membantu dia untuk membayar utang tadi. Pasti, dan itu ada caranya. Ya, yang mungkin sekarang kita tidak tahu. Ya. Jadi wallahu taala alam, insyaallah sebenarnya masih banyak solusi-solusi yang lain. Yang penting yakin, keimanan kita tambah, ketakwaan kita tambah. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari semua masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi sekarang mungkin karena kita belum tahu, itu logika kita tidak masuk. Kok bisa? Gimana beli rumah tanpa riba? Bisa kok. Beli kendaraan tanpa riba bisa. Ya. Dan banyak contohnya. Alhamdulillah kami pribadi sudah ngerasakan dan itu bisa, ya. Cuma memang mungkin kita tambah pelan-pelan, ya. Yakin dengan rezeki dari Allah, insyaallah Allah akan berikan jalan yang terbaik tadi. Ya. Cukup? Ya, demikian kiranya bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.